Buat Indonesia sendiri, kalau memang melihat kondisi seperti saat ini, langkah apa yang harus segera dilakukan? Kita akan mungkin segera meratifikasi perjanjian ini, atau mungkin sambil menunggu juga nih upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri begitu, Prof? Bagus, ini bagus sekali pertanyaan. Jadi kalau menurut saya, karena kita ada masa tunggu ya, artinya ini kesempatan kita untuk mereview ulang, karena gejolak di masyarakat kan cukup tinggi nih. Artinya gejolak dalam artian masyarakat tuh mempertanyakan dan mengkritisi sebetulnya. Kenapa kewajibannya begitu banyak? Saya juga memahami dari sisi pemerintah, artinya ada baiknya karena produk-produk tujuan destinasi ekspor kita ke Amerika kan juga salah satu yang menjadi tujuan kita lah. Makanya kayak kelapa sawit, lalu ada kokoa, kopi dan sebagainya, itu kan sesuatu yang memang punya benefit buat sekian juta masyarakat Indonesia. Itu kita berkepentingan untuk 0% itu sebenarnya. Tapi saya udah bilang waktu ketika pada tanda tangan itu belum ada putusan Mahkamah Agung, saya bilang, wah ini kelihatannya akan dinamis dan akan terus bisa ada perubahan-perubahan nih, tidak mati. Karena Trump kan bergantung kondisi geopolitik. Saya ingat sekali saya di IDX beberapa kali dengan Pak Pras, itu kelihatannya berubah-ubah lagi. Nanti ada 32, 19, nanti naik lagi dan sebagainya. Artinya ini sangat dinamis sekali. Nah ini yang makanya kita harapkan di masa waktu tunggu ini, kalau saya ya bisa menyarankan kepada pemerintah, kan nanti akan dibentuk Board of Trade nih, hasil kesepakatan ini, Dewan Perdagangan. Menurut saya kesempatan ini untuk duduk bareng, mereview ulang nih, merenegosiasi ulang tadi seperti Pak Momo bilang, mana yang menguntungkan untuk Indonesia dan benefit untuk Indonesia, mana yang tidak kita harus renegotiate. Menurut saya sesegera mungkin gitu. Misalnya seperti kewajiban-kewajiban, misalnya kita terlalu loss. Misalnya tanpa ada sertifikasi, tanpa ada tarif barrier sama sekali, benar-benar barang itu masuk dari Amerika ke Indonesia tanpa ada border sama sekali. Nah itu kita mungkin mesti review, ya kan. Memang dia tuh mencantumkan secara detail, tidak boleh ada hambatan apapun, betul-betul hambatan regulasi atau non regulasi yang bisa menghambat produk itu masuk gitu. Kita khawatirnya loss sehingga kan ada produk yang nggak halal atau produk yang tidak terinformasi ke masyarakat. Itu aja sih yang kita khawatirkan. Gitu. Harus menjaga market juga di dalam negeri. Betul. Terutama UMKM kita kan harus dijaga kan. Kemarin juga kan sempat dibilang sama Babe Haikal ya. Kita harus melindungi UMKM terlebih dahulu nih. Setuju. Oke. Sekarang kita balik lagi nih dari tarif resiprokal yang kemarin kan disebutkan ada 1.816 pos yang akhirnya dipotong kan. Sebagian besar itu datang dari sektor agribisnis. Ada kakao, ada beberapa produk lain lah dari produk pertanian. Nah sebenarnya untuk masuk ke ranah itu seberapa menguntungkan ya buat Indonesia, berapa untuk bisa mendorong ekonomi kita gitu? Iya, artinya memang itu kan adalah produk-produk unggulan di kita ya. Artinya yang menjadi unggulan lah, kelapa, CPO dan sebagainya. Apalagi terakhir kita masuk ke pasarnya Uni Eropa kan sejak adanya EU deforestation, saya pernah bahas juga di IDX, itu kan agak terhambat. Nah, tetapi dengan adanya 0% ini memang sangat membantu masyarakat kita, ini benar-benar membantu untuk sektor agrikultur. Cuman kan ada banyak saran, artinya kalau ini dengan Amerika ini masih ada kendala lagi dengan ada negosiasi ulang ini, ya kita harus tetap melakukan diversifikasi itu pasti. Tetapi pasar ini menurut saya, kalau saya ya menyarankan, dengan Amerika tuh tetap harus berjalan. Menurut saya, secara bilateral. Jadi reciprocal tax agreement ini, mungkin ada yang berpandangan, udah nggak usah gini-gini, enggak. Menurut saya ini tetap berjalan, karena ini cukup menguntungkan untuk Indonesia. Nah sementara kan marketnya Amerika ke Indonesia selama ini memang katakanlah belum sampai mengganggu neraca dagang Indonesia, belum sampai. Akan tetapi kita harus hati-hati, contohnya apa? Kemarin saya juga sempat diwawancara oleh beberapa media, ini yang masalah beras sama ayam. Kan beras ini kan akan diimport dari Amerika, kita ada komitmen di agreement on reciprocal tax. Import beras dari Amerika itu terjadi sejak 5 tahun terakhir tuh nggak pernah. Nah ini baru sekarang nih nanti kalau ini kejadian. Nah berasnya itu juga beras khusus, bukan beras yang biasa. Makanya di situ ada klausul lah, artinya beras yang memang mungkin untuk segmen tertentu yang diimport. Nah lalu apalagi importnya ayam. Ayam ini buat ibu-ibu mungkin ya kan, ayam ada bagian-bagian leg, breast, itu semua harus kompetisi nanti dengan ayamnya Amerika. Ya kita tahu lah Amerika kan rajanya ayam. Betul. Nah, itu yang kita mesti hati-hati lah menurut saya sih. Tetap mesti kita melihat segala sisi gitu.
Ya, buat ayam ini pelaku masalah ini. itu dia. Ayam. Pelaku usahanya sendiri, Prof, menurut Anda begitu ya, dengan adanya keputusan entah itu Supreme Court ataupun upaya-upaya perlawanan dilakukan oleh Donald Trump sendiri, apa yang perlu mereka siapkan? Strateginya di tahun 2026 ini kan masih panjang, ini baru awal begitu. Iya, Sementara kesepakatan ini pun kita juga belum bisa dikatakan final akhirnya begitu, Betul, Prof. Nah, betul. ini apa ya? Apakah tetap kita business as usual saja kah, atau kita harus ada inovasi baru misalnya? Iya. Ini kan kalau saya lihat sebelum keberangkatan Pak Presiden ke Amerika, dia mengundang pengusaha. Iya. Dia bagi dua pertemuan. Ya, Satu yang mungkin pengusaha yang besarnya, yang kedua juga besar tapi lewat asosiasi di kediaman beliau. Iya benar. Nah kan, feeling saya itu pasti berkaitan dengan bagaimana Pak Presiden ingin menggandeng para pengusaha untuk sama-sama mendukung dan berkontribusi kepada negara. Oke. Ya kan, sebelum keberangkatan beliau ke Amerika. Dan pasti saya lihat hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha itu menjadi modal menurut saya. Dan stakeholders untuk bisa mengakselerasi bagaimana kondisi ekonomi kita ke depan. Sehingga paling tidak baiklah untuk ke depannya. Nah, akan tetapi betul tadi pelaku usaha pasti tidak akan berdiam. Makanya kita juga tetap menyarankan hilirisasi, lalu penguatan produk dalam negeri. Tadi sektor UMKM itu tetap diperkuat oleh pemerintah. Walaupun katakanlah reciprocal tax ini juga menjadi dasar untuk kita bernegosiasi dengan banyak pihak. Tetapi tetap penguatan, kalau saya ya Pak ya, tetap penguatan instrumen dalam negeri itu menjadi hal yang penting. Kita kan punya TKDN juga, kita kan juga punya instrumen-instrumen penguatan sektor dalam negeri. Nah itu yang menurut saya diperkuat dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan semua stakeholders gitu. Oke, kalau Indonesia kan sekarang ini lagi menunggu nih, istilahnya masih wait and see apa yang terjadi di Amerika Serikat dan mungkin apakah akan direnegosiasi ulang lagi kan Nah, kira-kira kalau misalkan kita bisa negosiasi ulang, sektor apa yang bisa kita dorong kembali gitu untuk masuk ke pasar Amerika? Oke. Kalau menurut saya ada beberapa sektor ya, artinya kalau elektronik, lalu juga sektor-sektor yang sifatnya tekstil, lalu yang sifatnya non-agrikultural lain, menurut saya itu bisa dilakukan negosiasi. Artinya dari 1.800 sekian produk itu kan masih banyak yang kena 19%. Nah tadinya sih saya pikir itu less than 10%. Kenapa? Karena mempertimbangkan Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah mayoritas pangsa pasarnya besar banget. Nah, tapi ini juga kita bisa melakukan negosiasi dengan Amerika. Lalu lainnya adalah yang kita negosiasi adalah masalah itu pembelian-pembelian yang harus kita lakukan. Ke energi terbarukan, pembelian pesawat-pesawat Boeing dan sebagainya. Mungkin kita bisa melakukan negosiasi dengan Amerika supaya jumlahnya itu tidak terlalu signifikan. Lalu yang ketiga adalah mungkin bernegosiasi yang tadi lah. Seperti bahan-bahan baku hewani, itu kan? Karena kita juga jangan sampai sektor peternakan di kita juga habis. Karena terus terang mereka punya industri untuk pemotongan ayam dan sebagainya. Sudah sangat besar, masif itu. Masif. Ayam kayak di Australia kan sapi segala. Daging saya juga khawatir cukup besar daging ya. Saya khawatir itu justru akan punya dampak